Teman-teman, kalian pernah gak sih kayak cerita atau curhat, lu pengen banget plong gitu ya rasanya, akhirnya lu ketemu temen lu atau mungkin cerita ke temen lu, tapi endingnya bukannya plong, lu malah kayak ngerasa semakin lu malah merasa semakin guilty, semakin merasa bersalah. Ya mungkin dia judging gitu ya, nggak tahu kondisinya, ujug-ujug ngejudge kamu begini, nyalah-nyalahin kamu. Ya kadang mereka ngomongnya nggak secara langsung, halus gitu, tapi nusuk banget gitu. Jadi harapan lo untuk tenang, malah kebalikannya, tambah bete. Pernah nggak? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue pernah ada di circle si A, si B, si C. Nah, si C ini udah pergi dari circle itu. Terus akhirnya si A ini ngejelek-jelekin C di depan gua. Si C ini datang ke gua ngejelek-jelekin si A. Banyak ya kayaknya kayak gitu. Then akhirnya ketika gua pergi dari circle ini gitu ya, lingkungan ini gua pergi, si C datang si A jelek-jelekin gue. Kok Mbak Ria tahu? Ya ada yang cerita sih. Dan aku lebih percaya yang cerita ini. Cuman gue berpikir bahwa ya udahlah gitu kan. Toh gue udah bukan bagian dari mereka. Bukan hal yang baru dibicarain orang lain. Artinya ketika ada orang lain ngebicarain gue di belakang gue, buat gue it's not a big deal. Karena apa? Karena itu haknya mereka. Mau ngegosipin, mau ngebaik-baikin gue, mau muji-muji gue, itu adalah haknya manusia. Orang punya penilaiannya sendiri-sendiri. Yang bikin gue gemes, yang bikin gue dongkol gitu ya. Karena si C ini kalau endingnya mau balikan sama si A, ya udah nggak usah jelek-jelekin si A di depan gue gitu. Jadi gue kayak tempat sampah orang yang ngejelek-jelekin orang. Akhirnya apa? Gue sendiri jadi enek gitu, enek ke semuanya. Bukan hanya ke enek, bukan hanya enek ke si C-nya, tapi enek juga ke A-nya. Ngapain mereka saling menjelekkan satu sama lain kalau endingnya mereka balikan? Kocak, kocak gaming gak sih? Nah kegemesan gue ini akhirnya gue ceritain ke si B. Cuman gue pengen plong aja kayak nyebelin banget ya. Ngapain sih harus begini gini gitu kan. Kadang-kadang orang yang gak sesuai dengan prinsip hidup kita, orang yang tidak sesuai dengan value kita, itu tuh kita jadi gemes. Itu secara fitrahnya memang begitu. Kita merasa sebel kalau misalkan kita merasa agak sebel kalau misalkan ada orang yang berbeda sama diri kita. Ya, kalau gua dan rata-rata golongan darah B itu nggak sukanya ketika ada orang yang karakternya nggak banget menurut kita gitu kan. Sedangkan golongan darah O kalau gue melihat itu mereka sebel kalau misalkan redaksional bahasa yang dipakai oleh orang itu tidak sesuai sama karakter atau standarnya mereka. Rata-rata golongan darah A tidak seret dengan orang-orang yang standar kerjanya, standar performance kerjanya atau resultnya itu tidak sesuai dengan maunya si A. Kalau si AB itu agak unik sih. Agak unik, tergantung mood, tergantung siapa yang dihadapin. Ya, nah, gue kan berharap ketika gue cerita, dia dengerin, gue nggak minta solusi juga. Artinya ketika gue cerita, gue plong karena si B ini tahu siapa A, siapa C gitu. Gue juga nggak minta dibelain sebenarnya, cuma ya pengen ngeplongin aja. Nah si B ini di luar dugaan, dia malah seolah-olah nyalahin gue. Nyalain kenapa lu keluar dari circle. Kalau lu keluar dari circle ya otomatis si C bakal balik lagi ke si A. Gue sempat mikir, kok ada yang gak enak gitu, apa gitu ya. Kayaknya kok gue gak plong apa gitu. Kayaknya jawabannya tuh gak sesuai sama apa yang gue mau. Terus gue nyesel-nyesel deh cerita sama dia. Sama si B ini. Karena gue pikir, ini plong enggak, malah tambah bete. Ya salahnya gue mencari ketenangan ke orang yang belum tentu paham siapa gue, tujuan hidup gue, kenapa gue memilih untuk keluar dari circle.
gue cerita ke orang yang terlalu banyak judging. Wataknya dia memang begitu. Nah salahnya gue kenapa gue cerita sama si B gitu. Ngerti nggak? Padahal namanya orang curhat, jangan pernah curhat sama orang yang suka berasumsi atau berspekulasi atau ngejudge orang. Atau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa bertanya terus sama lo. Jadi ketika gue curhat sebenarnya pengen ditanya aja. Terus gimana? Oh gitu loh. Lah, terus gimana? Iya ya kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Gue cuma butuh itu doang. Udah, ketika udah ibarat kata udah ada telinga yang dengerin kan sebenarnya kita udah plong. Udah plong, besoknya juga udah lupa. Cuma kadang-kadang ada orang yang nggak sabar ketika diceritain oleh orang lain. Akhirnya to the point lah, jump into conclusion, langsung ngasih solusi, sotoy lagi. Apakah salahnya dia? Enggak, bukan salah dia. Walaupun secara hukum Islam curhat itu boleh kalau dia hanya mencari biar lega, biar dadanya agak legaan dikit gitu. Bukan menolak takdir. Yang nggak boleh adalah curhat menolak takdir. Kayak ngeluh-ngeluh kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begitu, kenapa sih Allah begini, kenapa Allah ngasih saya begitu gitu. Itu capek tau. Yang dengarnya juga capek. Nah gue waktu itu introspeksi sih. Karena salah gue kenapa sih harus mencari telinga dari orang yang sebenarnya nggak akan pernah bisa memahami diri gue. Lah kenapa? Nggak ada orang yang pernah jadi gue, ngerti gak sih? Ya kan? Nggak ada orang yang pernah jadi lo. Jadi wajar ketika lu mungkin curhat, terus endingnya kayak nggak plong, endingnya malah tambah bete, tenang juga mungkin sebentar doang, besok lagi kayak gitu lagi, gedek lagi gitu kan. Karena alam jiwa kamu atau alam ruh kamu tuh tahu bahwa sebenarnya orang lain tuh nggak tahu rasanya jadi lo. Orang lain nggak tahu juga karakter lo, watak bawaan lo, tujuan hidup lo kemana, alasan pertimbangan-pertimbangan dari keputusan lo itu seperti apa. Kayaknya kalau misalkan lari ke manusia, berharap ketenangan dari manusia, itu kitanya yang bodoh. Karena sumber ketenangan itu kan Allah. Dan yang maha membolak-balikan hati itu kan Allah. Terus akhirnya Mbak Ria gimana Mbak? Biar bisa lebih menenangkan diri dari kebetean-betean itu. Jujur ya, gue tuh orangnya kan total ya. Kalau misalkan cinta total, benci total, bete total gitu. Makanya gue gak mau benci sama orang. Karena tahu diri lah, gue orangnya total banget kalau udah benci sama orang, personal gitu ya. Ngeliat aja tuh males. Jadi gue males untuk mikirin dia, males memasukkan mereka ke dalam hati gue. Sesak kan. Bikin hati gue jadi sempit. Makanya gue berusaha banget ketika benci sama orang, itu bukan orangnya yang gue benci. Gue gak suka sama sikapnya, tapi tidak berarti gue benci sama orangnya. Gue tahu banget lah rasanya sebel sama orang tuh kayak gimana. Sama ketika gue cinta sama orang, terlalu cinta. Itu juga capek. Seriusan. Jadi akhirnya bagaimana caranya gue meredam bete? Pertama ya pasti ingat Allah. Minta sama Allah doanya Nabi Musa, Robbi shrahli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah urusanku. Itu salah satu doa aja. Ada banyak doa lain di mana lu minta ketenangan sama Allah. Yang kedua adalah memasrahkan mereka yang bikin lo tuh bete atau kesel itu ke Allah. Jadi kayak gue tuh orangnya tuh pengen ngelurusin kan. Ya kan? Kan ada orang-orang yang senangnya ngelurusin orang lain nih. Misalkan ini tuh nggak bener, ini nggak sesuai sama sunnah, ini nggak sesuai sama rules, ini nggak sesuai sama norma. Terus lu pengen ngebenerin orang itu, bener nggak? Ada orang-orang kayak gitu nggak? Ada. Gue. Seriusan ada orang-orang seperti itu. Itu tipe-tipe orang yang punya jiwa koleris ya. Karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kebenaran. Asik. Kayak kalau kata teman gue tuh aku orangnya kayak sok pahlawan gitu, pembela kebenaran. Kalau misalkan ada kejahatan tuh pengen pengen jadi pahlawannya gitu. Gue berdoa sama Allah, ya Allah, hamba serahkan mereka kepada Engkau. Mungkin hamba tidak paham posisi mereka, sampai di mana journey-nya mereka, begitupun sebaliknya. Mereka tidak paham siapa saya, tujuan hidup saya kemana, dan sudah sampai mana perjalanan saya gitu. Dan disitulah kayak hasrat untuk meluruskan itu agak down, agak diredam sama Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Lalu yang ketiga adalah ingat mati. Jadi ada salah satu Ustadz Ja'far Rifki ya, beliau itu banyak menceritakan tentang relationship kita dengan orang lain terutama dalam rumah tangga. Beliau bilang bahwa kunci ketenangan hati adalah tikrul maut. Jadi sering-sering mengingat mati. Sering mengingat hati lagi. Sering mengingat mati bukan artinya kita menjadikan itu sebagai alat untuk tidak bergerak, sebagai ketakutan-ketakutan akhirnya kita jadi parno, bukan. Zikrul maut itu kita gunakan untuk berzikir sama Allah, untuk ingat bahwa hidup kita itu sementara loh. Ngapain sih kamu bawa dendam, bete-nya lo terus-terusan? Ketika lo ingat bahwa ya bisa jadi umur kita nggak sampai besok, bisa jadi nanti malam Allah panggil kita, ya kan? Kan mati bukan urusan sakit, bukan urusan tua muda. Mati adalah urusan ajal. Kalau kita ketemu dengan ajal, mau lu sakit, mau lu nggak kesakitan, ya tetap aja ketemu ajal ya meninggal gitu. Apa iya ketika lu mau meninggal, lu masih bawa sampah-sampah hati, dendam sama orang, bete, yang sebenarnya itu urusan yang nggak penting gitu, urusan duniawi. Sama kayak kita misalkan gini deh, kita mau naik gunung. Ada nggak pecinta gunung nih di sini? Pecinta gunung. Ada nggak pecinta alam nih di sini yang suka naik gunung gitu ya? Itu penjelasannya harus detail. Jangan sampai salah ngomong nanti beda arah. Ada nggak? Kalau kalian tahu, mereka para pendaki gunung itu biasanya orangnya tuh simple. Kenapa? Kalau mereka nggak simple, semua barang dibawa, malah membebani, memberat-berati langkah mereka ke puncak gunung. Jadi mereka harus pintar-pintar memilah dan memilih ini perlu gua bawa, ini nggak perlu gua bawa, ini penting, ini nggak penting. Karena mereka punya tujuan. Tujuannya adalah puncak. Dan mereka tahu nih, tahu banget bahwa puncak gunung itu tidak mudah. Itu berat untuk sampai ke sana. Jadi kita harus pintar-pintar. Oh, ini nggak penting gua bawa. Ini sampah. Ini dibuang di sini aja. Ya kan? Yang kita bawa adalah hal-hal yang penting. Jadi untuk selanjutnya ketika kita ingat mati, kita bisa memilih mana yang bisa kita tempatkan di hati dan mana yang perlu kita buang. Salah satunya adalah istighfar. Ketika kita bisa dawamin itu, bahkan ketika lagi santai, lagi kopong nih pikiran ya kan, lagi udah mulai ke bawah nafsu, ke bawah ego, ke bawah bete, istighfar aja terus. Karena istighfar tidak akan pernah bersama dengan dendam. Jadi di hati kita itu cuma bisa ditempati oleh salah satu, antara ego atau kolbu. Ego itu nafsu ya, ego atau kolbu. Kalau ego, kita terus-terusin tuh kita kasih makan ego. Iya tuh orangnya begini, ya bikin nyebelin banget sih gitu-gitu. Tapi kalau yang kita kasih makan adalah kolbu, malaikat yang baik lah ibaratnya gitu ya. Istighfar gitu kan. Akhirnya yang subur adalah yang kolbu tadi, yang selalu ingat Allah. Dan ketika yang kita tempatkan adalah kolbu, segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, yang tadi nih si ego ini akhirnya kurus. Dia nggak akan bisa menempati atau menjarah, menjajah hati kita. Karena apa? Di situ sudah ada kolbu. In conclusion bahwa ketika lu lagi bete banget, sabar. Kayak misalkan, duh gue mau curhat nih, gue mau curhat, gue bete banget gitu kan. Taruh dulu di wishlist selama 3 hari. Jangan lakukan apapun. Don't take action selain istighfar. Sama kalau kita tuh udah pengen banget beli gitu ya, barang di Shopee, butuh banget. Kadang itu adalah suara nafsu aja. Kamu coba taruh dulu di wishlist selama 3 hari. Terus 3 hari baru datang ke situ. Kamu pikirin lagi, oh ternyata ini nggak terlalu dibutuhin nih, gitu kan? Bener nggak? Berarti kemarin, yang 3 hari kemarin itu emosinya udah redam. Itu hanya emosi sesaat. Begitu juga dengan kemarahan, kebetean, dan kawan-kawan. Semoga Allah lindungi kita dari gibah dan dari curhat yang unfaedah yang endingnya malah bikin kita semakin meradang. Karena dosa gibah itu secara nggak langsung tuh efeknya besar banget. Sholat lo, zikir lo itu jadi kayak nggak ada rasanya. Kalau nggak percaya, coba aja. Dosa itu mau kamu percaya atau nggak percaya, mau lu tahu atau nggak tahu,
efeknya tetap ada, sama kayak racun. Mau lu tahu itu racun atau bukan racun, tetap aja itu ada efeknya buat tubuh lo. Begitupun dengan dosa. Oke? Apapun masalahnya, ingat selalu tentang Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.